Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab. Dan pembacaan Alkitab kita pada saat ini saya ambil dalam kitab Filemon pasal 1 ayat 1 sampai dengan 25. Sekali lagi terambil dalam Perjanjian Baru dalam kitab Filemon pasal 1 ayat 1 sampai dengan 25. Dan saya akan membacakan kepada kita semua. Surat Paulus kepada Filemon. Dari Paulus seorang hukuman karena Kristus Yesus, dan dari Timotius saudara kita kepada Filemon yang kekasih, teman sekerja kami, dan kepada Apfia saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasihmu kepada semua orang kudus dan tentang imanmu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasihmu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah kau hiburkan, saudaraku. Karena itu sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu, lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat selagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia kusuruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejenak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berhutang kepadamu, tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kukatakan, tanggungkanlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Hiburkanlah hatiku di dalam Kristus. Dengan percaya kepada ketaatanmu, kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku ini akan kau lakukan. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku, karena aku harap oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu. Salam kepadamu dari Epafras, temanku sepenjara karena Kristus Yesus, dan dari Markus, Aristarkus, Demas, dan Lukas, teman-teman sekerjaku. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kamu. Sekian jauh pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Dikatakan berbahagialah setiap orang yang mendengarkan dan melakukan segala firman Tuhan. Kita masuk dalam renungan, dan renungan pada saat ini di bawah judul
kasih tidak memandang bulu. Pendekatan Paulus terhadap Filemon bukan dengan otoritas atau wibawa rasulinya, melainkan dengan menyebut dirinya seorang hukuman karena Kristus dan Filemon sebagai rekan sekerjanya. Paulus mengutamakan kerendahan hati dan kehangatan kasih dalam menasihati saudara seimannya. Paulus juga tidak bermaksud memerintah, karena itu ia mengajukan permintaan kepada Filemon untuk menerima Onesimus kembali. Sebagai saudara yang kekasih, pendekatan seperti inilah yang menjadi jembatan terjalinnya persaudaraan kasih. Cara pandang Paulus. Paulus bukan memiliki cara pandang Allah terhadap seorang berdosa yang bertobat. Paulus tidak lagi mengasingkan Onesimus sebagai orang yang tidak lagi berguna, tetapi sejak Onesimus menyesali perbuatannya dan bertobat, ia menerimanya sepenuh hati sebagai saudara kekasih. Cara pandang inilah yang Paulus harapkan dari Filemon yang belum dapat menerima hambanya Onesimus. Tanpa sadar, seringkali kita memiliki cara pandang yang menghakimi orang lain yang sesungguhnya telah bertobat, namun karena tak kuasa menerima penolakan kita, kembali ke jalannya yang salah. Paulus dapat menggunakan otoritasnya sebagai rasul dan bapak rohani Filemon untuk menyampaikan maksudnya. Namun disinilah kebesaran hati seorang pemimpin rohani. Paulus menggunakan keteladanan untuk mengunggah hati anak rohaninya. Walaupun Onesimus berharga, sesuai dengan namanya Paulus, rela menyerahkan kembali buah hatinya itu kepada Filemon, yang lebih berhak atas budak itu. Paulus tidak lagi menyayangkan kepentingan sendiri. Walau dalam status orang hukuman yang sedang dipenjara, ia sangat membutuhkan pelayanan Onesimus. Sebaliknya, Paulus percaya Tuhan sedang mengerjakan hal yang baik pada diri Filemon, mempersiapkan dia untuk menerima Onesimus kembali, bukan lagi sebagai budak, melainkan saudara seiman di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, respon Filemonlah yang diharapkan Paulus. Dengan menunjukkan dirinya tidak egois, Paulus mengharapkan Filemon pun bertumbuh dalam karakter mulia, melihat dan menerima sesama manusia, termasuk budaknya Onesimus. Saudara-saudara yang kekasih, manusia menciptakan sistem diskriminasi berdasarkan perbedaan status sosial, intelektual, budaya, dan lain sebagainya. Di mata Tuhan Sang Pencipta, semua manusia sama. Oleh karena itu, jangan biarkan perbedaan apapun menghalangi kasih kepedulian Kristiani yang Anda wujud. Mungkin hanya salah satu cara saja. Jauh lebih penting mengajarkan dan meneladankan kasih yang tidak pandang bulu, yang telah lebih dulu kita terima dari Kristus Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi satu sama lain, seperti kasih Allah kepada umat manusia.